Siapa yang mengingkarinya berarti telah menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Hari ini sunnah itu dominan atau bukan? Apa yang dimaksud dengan sunnah? Pasti banyak jawabannya yang tentang boleh tidak saya salat di belakang ahli bid'ah. Imam tunggu dulu, saya nak salat. Anda akidahnya apa? Alhamdulillah subuh ini dengan izin ilahi kita bisa kembali berada di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah yang disucikan, dan siapa yang hadir di dalamnya didekatkan, bahkan dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu marilah kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Mudah-mudahan senantiasa menyertai hidup kita sampai balas dengan sebanyak-banyaknya tambahan nikmat, baik yang kita rasakan sekarang ataupun yang belum kita rasakan. Karena Allah berjanji, kalau kalian mensyukuri, pasti aku tambah nikmat kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat kepadamu. Para hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at awal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa mengapresiasi dan memuliakan para penuntut ilmu. Dan dalam hal ini di zaman Nabi penuntut ilmu itu ada yang tua, ada yang muda. Kita alhamdulillah juga ada yang tua, ada yang muda. Kalau dulu memang di masa kami tua-tua dulu. Jadi masa kami tua dulu yang ngaji ni memang yang tua-tua. Makanya ada istilah di kampung tu wirid uang tua-tua. Wirid orang tua-tua. Kayaknya sama di mana-mana ya. Ya sama. Sekarang alhamdulillah yang wirid kebanyakan wajah-wajah muda. Makanya semangatnya pun masya Allah semangat darah muda. Nah, semangat ini juga harus dipagar dengan ilmu supaya tidak menyala-nyala. Kalau sudah menyala-nyala banyak yang salah. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi salah satu cara yang diinginkan Allah untuk mengarahkan kita supaya semangat kita dalam beragama menghasilkan hal-hal yang positif, bukan mengakibatkan hal-hal yang negatif. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang namanya dakwah tidak ada yang mudah. Kalau Allah inginkan, tentu para rasulnya mudah berdakwah. Tentu saja dakwah itu jalannya terjal, berat, tetapi hasilnya manis dan nikmat. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang menikmati manisnya dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, baik yang hadir yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91.1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Kembali kita bersama Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, salah satu ulama as-salaf, ulama yang menulis tentang aqidatu as-salaf ashabil hadis. Kemarin kita berhenti pada perkataan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala tentang sifat Allah Tabaraka ta'ala, yaitu Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluknya, dan bahwasanya siapa yang mengingkarinya berarti telah menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, dan itu hukumnya adalah oleh Syekh kemarin keluar dari Islam. Ini fatwa di zaman beliau. Beliau kan alim, imamul a'immah, karena memang as-sunnah dominan di zaman itu.
Artinya yang tidak tahu tidak ada uzurnya. Kalau hari ini sunnah itu dominan atau bukan? Sunnah hari ini dominan atau bukan? Enggak. Ya, justru kebanyakan umat tidak mengetahui sunnah-sunnah Nabi. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan sunnah, pasti banyak jawabannya. Yang sunnah itu memelihara jenggot, celana cingkrang, iya kan, makan tangan kanan, ngambil tangan kiri. Kebanyakan menjawab sunnah itu dengan yang sunat-sunat, dengan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Padahal sunnah itu as-sunnah. Karena yang dominan di masyarakat kita hari ini adalah pemahaman fikihnya. Ya, pemahaman fikihnya, bukan pemahaman sunnahnya. Oleh sebab itu, al-fatwa tataghayyaru bi taghayyuriz zamani wal makan wadh-dhurufi wal ahwal wa ghairi dzalik. Bahwa fatwa itu bisa sesuai di suatu masa, tidak sesuai di masa yang lain. Oleh sebab itu jangan ambil fatwa ini nanti lalu dibawa ke masjid-masjid kita, lalu diuji orang. Apa Allah di mana katanya kan? Kalau jawabnya di mana Pak, berarti jangan, tidak bisa. Kalau jelas tidak bisa. Sampai ada yang bertanya kepada kibarul ulama tentang boleh tidak saya salat di belakang ahli bid'ah gitu ya. Dijawab oleh Syekh, di antara jawabannya, pertama, kita dibolehkan salat di belakang siapapun selama dia tidak keluar dari Islam. Ya, selama tidak keluar dari Islam, maksiatnya sebesar apapun. Apalagi kalau dia imamnya imam ratib. Apa tahu imam ratib? Ratib artinya bergaji. Artinya imam tetap, maksudnya imam tetap. Ya, apalagi kalau kita tidak bisa berjamaah kecuali dengan dia. Artinya pergi ke masjid lain jauh sekali dan sebagainya. Yang kedua, tidaklah syarat ikut salat berjamaah dites dulu oleh masing-masing makmum imamnya. Paham? Tapi kalau panitia boleh aja mentes. Sebelum diangkat dites kan boleh. Tapi setelah jadi imam, jangan antum tanya nanti, "Imam, tunggu dulu, saya nak salat." Anda akidahnya apa? Itu tidak ada syarat seperti itu. Jelas? Karena justru hal-hal yang seperti ini berakibat negatif nanti. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka di antaranya tidak boleh menukil fatwa dari satu tempat ke tempat yang lain, atau menukil fatwa dari satu zaman ke zaman yang lain. Karena fatwa itu sepakat para ulama mengatakan berubah dengan berubahnya tempat, apalagi yang berkaitan dengan mengeluarkan orang yang pasti Islamnya dengan alasan yang diragukan kekufurannya. Paham? Dia pasti Islamnya dengan apa? Lupa lagi, kaji lama, tidak kaji baru. Yang membuat orang itu pasti masuk Islam apa? Asyhadatain. Lupa tuan-tuan hadis apa? Hadis Usama bin Zaid ketika dalam satu peperangan, dalam peperangan orang kafir itu tak terdesak. Jadi Usama menafsirkan ketika terdesak dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh Usama ini orang ibaratnya taqiyah ini. Artinya demi menyelamatkan diri sehingga dia ucapkan syahadat. Menurut Usama tidak sah ini. Tidak sah. Apa sebab? Karena dia tidak ada kesempatan melarikan diri lagi. Sudah, pokoknya antara mati atau antara mati. Makanya dia ingin selamat dengan syahadatin. Tetapi Usama memahami itu hanya sekedar alasan, lalu dibunuhnya. Memang mati memang. Maka disampaikan Nabi SAW. Lalu disampaikan Usama ceritanya. Nabi marah besar. Mada tasna' bi kalimati la ilaha illallah. Apa yang kau buat nanti di akhirat
dengan kalimat la ilaha illallah itu. Usamah masih beralasan, ya Rasulullah. Tuan-tuan tahu Usamah kan? Tahu? Tuan-tuan tahunya Usamah bin Laden aja itu masalahnya. Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah. Dia hibbu itu artinya kekasih Rasulullah yang disayang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, pasal cerita panjang pula nanti, tidak jadi ngaji loh. Nah, nanti cari tahulah tentang Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa nabi. Jadi apa katanya? Dia mengatakan karena terpaksa ya Rasulullah. Nabi bilang apa yang kau lakukan nanti dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat ini wajib dihormati, dita'zim. Tidak boleh kita sembarangan untuk menghilangkan dari seorang muslim. Jelas? Jelas? Tidak jelas nampaknya, tak usah diulang lagi. Jadi orang yang Islamnya yakin tak boleh dikeluarkan dari Islam dengan subuhat, dengan keraguan. Jelas? Alhamdulillah. Kalau tidak jelas tanya lagi nantilah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.